Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Noranko, NIM 2019 A1058. Sini saya akan mempresentasikan makalah kami tentang pendidikan, nilai dan moral sebagai karakteristik PKN. Nilai dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai Pancasila yang digali dari bumi sendiri merupakan pandangan hidup dan panutan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap, dalam cara bertindak. Nilai Pancasila bukanlah hanya sekedar kata-kata atau lembaran teks yang hanya dibaca, melainkan terdapat nilai yang menjadi acuan dasar, apalagi dalam hal pendidikan yang hasil akhirnya adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Seseorang dikatakan bermoral jika mematuhi maupun menjalankan aturan yang berlaku pada masyarakat. Karakteristik pembelajaran PKN berdasarkan nilai dan moral. PKN adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. Undang-undang ini berisi tentang diri kewarganegaraan dan peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. 2. Tujuan pembelajaran PKN di SD. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat bisa bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Mulyasa dalam Ahmad Susanto, tujuan mata pelajaran PKN pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa sebagai berikut. Yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan. B. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bertindak secara cerdas dalam semua kegiatan. C. Mampu berkembang secara positif dan demokratis, sehingga dapat hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan maupun berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nur Razintani, 2019 A1070. Di sini saya akan membacakan materi dari slide ke-4 sampai slide ke-7. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan atau PKN. A. PKN termaksud dalam proses ilmu sosial atau IPS. B. PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. C. PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pembayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. E. PKN memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau nation and character building dan pemberdayaan warga negara.
F. PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. G. PKN mempunyai 3 pusat perhatian yaitu KIVIS, intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. KIVIS responsibility atau kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan KIVIS partisipation atau kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depan. H. PKN lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. I. PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique atau teknik mengungkapkan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral, pendidikan nilai dan moral dalam ruang lingkup standar isi PKN. Ruang lingkup PKN sekolah sama dari SD, SMP, dan SMA. Pembedanya adalah pada penjabaran yang ditekankan kedalaman dan keluasan ruang lingkup itu disesuaikan dengan tingkat sekolah. Menurut pandangan Mustafa Kamal Pasha 2009, perwujudan selanjutnya adalah pada masing-masing standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan SK KD sesungguhnya secara implisit telah menempelkan ruang lingkup materi ajar apa yang hendak diajarkan dan ranah belajar yang mana yang hendak diajarkan, ruang lingkup dan materi pembelajaran PKN MI sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum dalam Permen 22 2006 tentang standar isi adalah sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Kedua, norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum dan peradilan nasional dan hukum peradilan internasional. 3. Hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak. Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintah dan masyarakat demokrasi. Keenam, kedudukan Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, NIM 2019 A1046. Di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah kami, yaitu tentang pendidikan nilai moral sebagai karakteristik PKN. B. Urgensi nilai dan moral. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka, globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Dampak globalisasi hubungan internasional dan organisasi internasional.
dan mengevaluasi globalisasi. Bashir Punawi 2016-27 dalam standar isi di ruang lingkup PKN di atas terlihat jelas bahwa memang mengandung nilai dan moral yang tercermin dan setiap judul pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Maka kemudian hal ini perlu penyampaian dari tenaga pendidik yaitu guru yang mampu untuk mentransferkan ilmu dan menjadi teladan yang baik untuk mencapai penanaman nilai dan moral yang terdapat di dalamnya. Upaya guru dalam menanamkan nilai dan moral pada peserta didik. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan karakter yang berpijak pada sebuah pemikiran bahwa ada seperangkat kebijakan seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa tugas guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan dan komunikasi langsung, keyakinan, serta memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberinya pengetahuan. Menjelaskan bahwa untuk memberikan pengetahuan tersebut bahwa mengenal dan memahami karakter anak itu penting. Setiap individu memiliki 4 dasar mental, yaitu meliputi dorongan ingin tahu, minat, dorongan ingin melihat, dorongan menemukan sendiri hal-hal dan gejala-gejala dalam kehidupan. Sehingga untuk menanamkan pembelajaran PKN yang berbasis nilai dan moral tergantung bagaimana metode guru dalam mengajar, seperti bernyanyi, bercerita, atau dalam bentuk permainan edukasi. Dari sinilah kemudian bisa kita lihat sejauh mana guru mampu mengolah kelas dan peserta didik mampu ditanamkan nilai dan moral tersebut melalui pembelajaran PKN di SD, dan tentunya guru harus menjadi tokoh utama yang diberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didiknya. C. Isu pendidikan nilai moral di beberapa negara. Yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, yang ketiga India, dan keempat Cina. Dimensi pendidikan nilai moral. Dalam rangka mengkaji pendidikan nilai moral secara luas, berikut ini dikemukakan pula pembahasan mengenai perkembangan moral, pendidikan nilai moral, dan strategi pendidikan nilai moral. Yang pertama, teori perkembangan moral dewasa. Psikolog dan sosiolog banyak membahas nilai-nilai moral dalam kaitannya dengan perkembangan dan pendidikan anak. Yang kedua, pendidikan nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen-komponen integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat dilukiskan sekurang-kurangnya dengan 4 gambaran kepribadian. Yang ketiga, pendekatan pendidikan nilai moral, pendekatan kooperatif, pendidikan nilai menurut Kritzhenbaum dalam Darmiyati Suddi 2008 36-37 meliputi pendekatan. Yang pertama, Hinchul-Chalting, yaitu menanamkan nilai dan moralitas. Yang kedua, modeling, yaitu meneladankan nilai dan moralitas. Yang ketiga, facilitating, yaitu memudahkan perkembangan nilai dan moral. Yang keempat, skill development, yaitu pengembangan keterampilan untuk mencapai kehidupan pribadi yang tentram dan kehidupan sosial yang
yang kondusif. Dan yang kelima, metode dan teknik penilaian nilai moral. Untuk mengaplikasikan konsep pendidikan nilai tersebut di atas diperlukan beberapa metode, baik metode langsung maupun tidak langsung. Metode langsung mulai dengan menentukan perilaku yang dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. D. Muatan nilai dan moral Pancasila dalam kerangka pendidikan, karakter kebangsaan, dan cinta tanah air. Kita tentu sudah sama-sama bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Pancasila, seiring disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan filsafat negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai cita-cita nasional sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barangkali secara sederhana, nilai dapat diartikan sebagai sesuatu kualitas atau kebaikan, kepatutan, dan kebenaran tentang suatu menurut pandangan manusia. Jadi, nilai-nilai Pancasila ialah kualitas yang ada dalam dan tentang Pancasila menurut penghayatan manusia Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravena Tirta, NIM 2019 A1H082, kelas 4B PGSD. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Indah Sari. D. Muatan nilai dan moral Pancasila dalam kerangka pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air. Kita tentu sudah sama-sama paham bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila, sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barangkali secara sederhana, nilai dapat diartikan sebagai sesuatu kualitas, kebaikan, kepatutan, kebenaran tentang sesuatu menurut penghayatan manusia. Jadi, nilai-nilai Pancasila ialah kualitas yang ada tentang Pancasila menurut penghayatan manusia Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam P4 ialah sebagai berikut. Republik Indonesia 1973. A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Sila Persatuan Indonesia. 1. Menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 1. Mengutamakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Pengaruh pengajaran nilai moral dalam pembelajaran PPKN. Mata pelajaran PKN adalah wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan ini, dalam materi latihan kerja guru PPKN sekolah lanjutan tingkat pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti yang luhur, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pendidikan dasar bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.